Ya, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi setelah pertemuan via Zoom itu ya, saya secara emosi, secara perasaan, secara pikiran udah nggak enak rasanya. Melihat Kaprodi seperti itu, melihat kedua promotor saya seperti itu, meskipun ya setelah Zoom itu si Kaprodi ketiga ini ngejapri gitu ya lewat WA dan telepon juga, telepon WA gitu ya. Fikri, ternyata orangnya begitu ya, begitu. Jadi kita ngegibain ya, ngegosipin si Kaprodi ini. Udahlah, kamu nurut aja sama dia, yang penting kamu lulus, nanti aku bantu. Nah, begitu kata dia. Padahal saya udah ilfil ya. Ilfil itu hilang feeling ya. Ini istilah generasi milenial ya. Ya, jadi sudah males gitu ya sama dia. Saya udah non responsif lah. Saya nggak dibantunya pada saat itu ya, pada waktu Zoom ya, tidak dibela sama dia. Sebenarnya harapan saya kedua promotor saya itu minimal gitu ya, minimal ngomong ke Kaprodi itu, Prof, si Fikri ini ya, disertasi si Fikri ini udah beres sebenarnya, sudah saya tanda tangani. Boleh nggak revisinya itu nanti saja setelah sidang gitu ya, karena biar sekalian gitu, biar si Fikri ini bisa segera selesai semester ini. Itu harapan saya ya, harapan saya kedua promotor itu ngomong begitu ke Kaprodi. Bukannya ngomong seperti itu, dia atau kedua orang ini ya malah membela si Kaprodi ya, menyalahkan saya, malah mencari muka, mencari aman dengan eh, apa istilahnya ngata-ngatain ya, atau menyalahkan saya dengan bilang begini gitu ya. Iya, saya mendapatkan draft disertasi Fikri itu baru 2 minggu yang lalu, baru sebulan yang lalu gitu ya. Jadi eh, apa saya belum selesai membaca, si Fikri sudah menodong untuk tanda tangan. Gimana ya? Orang-orang kayak gitu ya, mencari amannya aja gitu. Nggak tahu apa konsekuensi mereka kalau mereka membela mahasiswa ya, seperti saya ya. Apakah akan dipecat atau gimana? Membela mahasiswa itu salahnya apa coba? Ya memang si Kaprodi ini senior mereka gitu ya, lebih tua dari mereka gitu. Dan memang profesor gitu ya, lebih senior dari mereka. Tapi ya apa sih salahnya membela mahasiswa gitu? Atau minimal ginilah, setelah Zoom itu coba hubungi Kaprodi itu ya, nggak perlu ada saya gitu, bela saya kepada Kaprodi itu secara absensi ya, nggak perlu ada saya, bukan malah mendukung dia terus nyuruh saya nyari duit gitu ya, atau cuti untuk bisa membayar UKT atau SPP itu. Saya udah jelas-jelas ngomong saya nggak mampu, 13 juta itu bukan uang sedikit gitu loh. Ya begitulah teman-teman ya, pokoknya setelah Zoom itu keadaan mentalitas saya, pikiran saya udah amburadul ya, sudah ya kalau bukan saya mungkin sudah stres atau bagaimana ya, tapi yang pasti saya sudah sudah habis pikir lah ya,
habis akal gitu. Ini mau gimana ini? Sikap prodi 3 bilang, udahlah revisi aja, yuk Fik, yuk kita kebut gitu. Kita coba biar bisa biar kamu bisa selesai semester ini. Ikutin aja. Ya dia cukup intens ya, maksudnya udah ikutin aja orang ini. Orang ini memang kepala batu gitu ya. Dia ada istilahnya si Kaprodik 3 ini mencari solusi gitu ya, tengah-tengah. Tapi saya udah nggak suka dengan sikap dia seperti itu ya. Gimana udah males gitu, saya nggak dibelanya gitu ya. Entah karena ya itu tadi mungkin ketimpangan power ya antara dia dengan Kaprodi itu, dan apa ya, minimal gini loh ya, kayak tadi ya, selain dia membela, minimal dia bilang begini, disertasi ini, judul ini sudah diproses cukup lama Prof, sejak 2018, sudah lama gitu. Kalau ini berganti judul lagi, kasihan si Fikrinya ngulang dari awal gitu. Dan terutama begini, mengubah dari multi kasus kepada kasus tunggal ya, itu kan apa urgensinya gitu loh. Kan kedua metode itu sama-sama bagus itu. Multi kasus apa salahnya? Ya enggak? Jangan bilang kasus, dia bilangnya begini, kenapa kok kasus tunggal saja ya, single case gitu. Single case tadi, karena itu lebih mudah. Saya kok senyum-senyum sendiri ya, ketawa sendiri gitu. Mendengar kata-kata dia itu lebih mudah. Di sini konteksnya bukan lebih mudah atau lebih sulit Prof gitu ya. Nih, buka prodi kalau kamu nonton ini ya, dengerin. Bukan masalah apa kasus tunggal itu lebih mudah daripada multi kasus, bukan itu masalahnya. Masalahnya dengan apa disertasi penelitian menggunakan multi kasus ini sudah selesai. Kok kamu ubah-ubah lagi? Kan kurang ajar kamu namanya ini. Ya, mudah-mudahan kamu nonton ini. Nggak peduli saya, kamu lebih tua dari saya atau jangan ngomong saya tidak beradab. Kamu yang kurang ajar gitu loh. Emang adab itu masih berlaku kepada orang kurang ajar? Ada orang menampar kamu, kamu tetap nunduk begitu? Jangan ngomong adab dengan saya. Gitu ya. Mohon maaf teman-teman, saya ya gimana ya, saya emosional ya, saya emosi ketika membahas ini selalu ya. Siapapun yang menanyakan tentang hal ini ya, tentang kuliah S3 saya selalu seperti ini. Kalau Anda menganggap saya tidak normal, jangan emosi, jangan marah, nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Aduh, saya nggak tahu ya. Saya rasa saya emosi, saya marah ini adalah hal yang sangat manusiawi. Karena saya sudah ditampar teman-teman. 5,5 tahun, sekarang sudah 6 tahun. S3 loh. Disertasi susah payah saya kerjakan gitu. Mengikuti arahan 3 orang ini, promotor 1, 2, 3. Ya. Mengikuti itu jatuh bangun gitu loh. 3 kali revisi. Revisi total itu ya, revisi mayor itu. Belum lagi apa, mereka tidak betul-betul membimbing. Ini loh buka prodi, coba dilihat proses jatuh bangunnya. Emang yang kamu cari apa gitu? Oh takutnya nanti kamu ketika lulus disertasi kamu kalau tidak berkualitas itu gimana gitu. Gimana emang kalau nggak berkualitas itu? Jujur ya, kalau kamu mau jujur nih, siapa aja yang kuliah di Indonesia, S1, S2, S3, kamu cari apa sih di Indonesia itu? Jujurlah, apa ya, dari lubuk hati kamu yang paling dalam. Cari apa di Indonesia itu? Kalau kuliah S1, S2, S3 di Indonesia itu cari apa sih? Bullshit kalau kamu bilang cari ilmu, bullshit. Kalau mencari jejaring sosial ya, networking, bolehlah, itu ada kelebihannya. Tapi yang paling penting apa kamu cari di Indonesia itu? Kuliah pasca sarjana di Indonesia atau sarjana juga. Yang dicari cuma satu, ijazah. Ya enggak?
udah kita apa adanya, apa adanya saja gitu. Saya orangnya selalu apa adanya. Ini menyusahkan orang untuk mendapatkan ijazah yang sudah haknya. Kenapa kita mencari ijazah? Karena pekerjaan saat ini yang dituntut bukan kemampuan tapi ijazah. Kalau memang ijazah itu nggak penting, ya, dan saya setuju itu, harusnya pekerjaan-pekerjaan itu jangan minta ijazah gitu. Kemampuannya saja yang diasah. Tesnya aja yang diadakan, nggak perlu pakai ijazah-ijazah. Mau saya, ya, kalau memang peraturan bekerja itu tidak pakai ijazah, kemampuan yang dibutuhkan, maka contoh ketika nanti tes CPNS jangan minta ijazah, tesnya saja, ya, semua orang dites apapun ijazahnya, kalau dia lulus, luluskan. Nah, saya setuju kalau begitu, ya. Ini masalahnya karena persyaratan untuk bekerja atau apapun itu berkarir, ya, di Indonesia terutama itu ijazah, maka ijazah yang dicari bukan ilmu. Oke, jadi setelah kejadian Zoom itu, ya, si promotor ketiga itu, ya, intens itu berhubungan, ya, meskipun saya sudah malas, ya. Dia membuat judul baru sesuai arahan Kaprodi. Terus cuma yang saya nggak suka, si promotor ketiga ini menyuruh saya untuk merevisi apa ya, total gitu, ya. Dan padahal saya sudah revisi total, ya. Maksudnya saya ikuti arahan si Kaprodi itu. Di tengah emosi saya yang tidak stabil, ya. Jadi ketika itu, ya, sudah saya revisi, saya kirim ke dia, ke promotor 3, sesuai arahan dia, ya. Yang pertama dan terutama ini, ya, sesuai arahan si Kaprodi, ya. Yang awalnya kajian pustaka atau literature review bab 2 itu itu ada sekitar 90 halaman, ya. Dia minta jangan banyak-banyak, sudah saya kurangi kira-kira 30 halaman, ya, nggak banyak jadinya. Cuma yang saya nggak suka dari promotor ketiga, ya, setelah saya revisi begitu, dia bilang begini, aduh, disertasi kamu, revisi kamu masih kurang bagus ini. Kayaknya harus begini, harus begini, harus begini. Banyak sekali tuntutan dia, ya. Padahal itu sudah, itu sudah tanggung jawab dia gitu untuk membantu revisi itu sesuai keinginan dia gitu. Jangan saya lagi lah yang disuruh merevisi dan melengkapi gitu. Lagi-lagi, ya, kenapa saya seperti itu? Karena saya udah 5,5 tahun loh teman-teman mengikuti arahan dia, ya. Kalau dia mempersulit lagi, udah gimana kan perasaan saya. Jadi ketika ternyata promotor 3 ini malah bukannya membantu gitu, ya, malah mempersulit saya lagi, akhirnya saya mungkin karena sudah terbawa emosi, ya, udahlah biarin aja promotor ketiga ini, dia WA kayak gimana pun gitu, ya, terus berkali-kali telepon nggak saya angkat karena udah nggak stabil, ya, emosi saya, perasaan saya waktu itu. Saya buat status begini di Facebook, ya, dan juga di medsos saya yang lainnya. Saya sebut nama Kaprodi ini, ya, pernah saya sebut nama Kaprodi ini di status saya. Saya bilang saya akan mensomasi Prof ini atas perbuatan tidak menyenangkan. Nah, saya buat begitu. Dan ternyata itu rame, ya, banyak yang melihat dan termasuk para pemimpin kampus, ya, pemimpin kampus, rektor, dekan dan semuanya, wakil rektor, dan kayaknya juga sampai kemana-mana, sampai ke kampus-kampus yang di Jawa Timur, ya, karena kan kampus ini relasinya cukup besar, ya, seluruh Indonesia, ya,
atau pengaruhnya cukup besar ya. Dan juga kampus jenis ini itu saling berhubungan satu sama lain. Karena ya satu ini ya, satu label gitu ya. Dan itu bahkan di screenshot ya oleh nanti ya, ditunjukkan oleh lawyernya, pengacaranya, dan juga oleh salah satu pimpinan kampus saya ya, untuk dikonfrontasikan kepada saya. Saya lupa, ada satu fase yang belum saya sebutkan ya. Sebelum saya buat status itu, saya mengirim WA kepada rektor. Nah, kebetulan saya punya nomor WA rektor ya. Saya melaporkan dia, si Kaprodi ini ya. Prof, saya ingin melaporkan tindakan sewenang-wenang dan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh salah satu dosen di kampus ini. Namanya ini saya sebutin gitu ya. Dan seterusnya. Setelah ke rektor, saya juga melapor ke dekan. Ya. Karena Kaprodi ini di bawah dekan. Saya WA juga seperti itu. Tapi tidak langsung dibalas ya oleh rektor dan dekan ya. Kalau rektornya bapak, dekannya ibu. Jawabannya baru agak lama ya. Tidak dibalas pun ya. Kayaknya ketika membaca WA saya itu mereka langsung rapat mendadak begitu ya. Ini ada apa ini? Mungkin begitu ya kayaknya. Diam-diam gitu, rahasia. Untuk menanggapi saya gitu. Dan ditambah saya membuat status itu ya. Jadi double ya, status medsos dan saya melapor kepada rektor dan dekan. Tiba-tiba ya, saya di WA oleh siapa ini namanya? Wakil rektor. Ya, nah, ini saya sekarang akan menceritakan si wakil rektor, teman-teman. Ya, wakil rektor ini kebetulan merupakan bagian dari prodi ini ya, prodi ini. Jadi ya masih setali tiga uang gitu ya, masih berkaitan. Meskipun dia pimpinan, tapi dia masih bagian dari prodi. Gitu. Dan kayaknya ya masih satu geng sama Kaprodi ini. Nah, ini Anda harus paham ya, satu geng. Kenapa saya sudah curiga dengan wakil rektor ini ya? Terutama begini teman-teman, ini saya ceritakan ya kronologisnya. Jadi saya di WA sama si wakil rektor ini dan bahasanya cukup feodal sekali ya, tidak salam, tidak memperkenalkan diri dan seterusnya ya. Meskipun ya saya nggak tahu dia kenal saya atau tidak gitu ya. Dulu sempat saya WA gitu. Biasalah dosen apalagi pejabat ya, ketika di WA sama mahasiswa kan ya nggak nggak langsung hafal ya dengan kita, meskipun kita juga sering ketemu gitu. Apalagi terutama jiwa feodalnya sangat tinggi ya, merasa lebih tinggi, merasa terutama lebih tinggi daripada mahasiswa ya. Jadi buat apa saya menyimpan nomor WA mahasiswa begitu kira-kira. Jadi dia langsung gini tiba-tiba pada suatu hari ya, hari Senin ini, WA-nya saya lupa. Pokoknya kayaknya sih hari Jumat itu waktu itu ya, Jumat apa Kamis gitu, saya disuruh menemui dia hari Senin. Dia bilang nih, Senin ketemu saya pukul 7.30 di SPS, gitu ya, Sekolah Pasca Sarjana. Gitu. Kebetulan dia kantornya di situ ya. Ya terserah Anda setuju gak dengan model WA pejabat dan dosen seperti ini ya? Kalau saya nggak setuju. Dia kalau nyuruh mahasiswa ya atau dosen-dosen ini harus beretika, tapi mereka sendiri tidak beretika kepada mahasiswa. Oke, gitu ya. Ya, saya ya karena ada ini ya, maksudnya kalau tidak meladeni atau tidak nurut dengan tindakan feodalistik dia ini ya takutnya saya nggak dilulusin gitu ya. Dan ini banyak yang seperti saya ini. Jadi kalau nggak nurut, tidak nunduk, tidak menyembah kepada dosen, kepada pejabat kampus, takutnya nanti dipersulit untuk lulus begitu ya. Jadi yang penting lulus dulu, nggak apa-apa menyembah, nunduk, nggak apa-apa, yang penting lulus. Nah,
Saya saat itu masih seperti itu juga ya, nggak apa-apa. Saya jawab begini, siap Prof itu. Oh ini ternyata hari Sabtu, saya di WA sama orang ini ya, wakil rektor ini. Terus hari Senin ya, saya sudah ini ya, jadi dia bilang 7.30, saya sampai di sana itu sebenarnya jam 7 ya, jam 7 itu saya sudah standby di depan ruangan dia. Dan dia sudah di ruangan itu ya, sudah di ruangan. Saya jadi kantor dia itu begini. Ini kantor dia, di depannya itu kantor staf dia gitu ya. Jadi kalau ada tamu atau apa pasti orang ke stafnya dulu. Nah, jadi terpisah. Nah, saya ke staf dia, saya bilang, "Oh ya, tunggu aja ya Mas ya." Gitu. Nah, saya menunggu di depan. Ya, alhamdulillah kebetulan di situ emang ada kursi ya. Saya bagus lah, masih lumayan ya fasilitas untuk mahasiswa atau siapapun tamu yang ingin menemui dia ya, itu ada kursinya. Dan dia sebenarnya sudah ada di dalam ya. Sebelum saya WA sepertinya dia sudah tahu gitu. Saya ada di depan ya, karena dikasih tahu oleh stafnya. Bayangkan ya, jadi jam 7 saya sudah di situ. Dia bilangnya 7.30. Apa yang terjadi teman-teman? Jadi saya dikacangin selama hampir 2 jam. Dan saya yakin dia tidak mengerjakan apa-apa ya, entah nyantai gitu ya, main HP atau apa, atau dia sedang menyiapkan mental untuk ketemu saya. Dan mungkin juga yang terutama ya, dia menunggu ini direktur kemahasiswaan. Ya, kayaknya dia nggak berani bertemu dengan saya sendiri. Karena saya satu-satunya mahasiswa, dan dia mengakui sendiri waktu itu ya, ngomong selama dia di kampus itu ya, menjadi dosen di situ, menjadi pejabat di situ, belum pernah ada dosen seberani saya ya, makanya dia butuh teman gitu ya untuk menghadapi saya. Jadi akhirnya jam 9 itu baru saya dipersilakan masuk ya, dia keluar pakai sandal jepit ya, saya pakai sepatu ya gitu. Saya menunggu cukup lama itu. Ya seharusnya dia bilang ke saya gitu ya, ini lagi menunggu direktur kemahasiswaan, seharusnya begitu gitu. Setidaknya biar kita nggak dikacangin gitu ya, apa menunggu lama gitu. Nggak boleh gitulah Pak ya. Ini Anda kalau lihat video ini introspeksi lah. Anda udah tua ya, bentar lagi mati. Mau apa Anda? Kalau di akhir hidup Anda malah menambah dosa ya, yaitu mempersulit mahasiswa, jangan harap nanti Anda mudah masuk surga ya. Sereligius apapun Anda, kalau mempersulit manusia, apalagi orang lemah, nggak yakin saya Anda masuk surga. Ya, jadi akhirnya saya masuk ya, dipersilakan sama dia dengan tetap dengan gaya feodalnya, kayak ini, kayak ngomong ke kucing gitu ya, ke ikan, masuk masuk. Ya, saya tetap beradab teman-teman ya. Cuma sekarang aja saya sudah nggak mau beradab sama mereka. Dulu masih saya, oh iya Prof ya. Nah, saya masuk ke ruangannya. Di ruangan itu ya nuansa feodalistiknya masih sangat kuat sekali ya. Saya didudukkan di meja apa ya? Jadi ruangannya cukup besar ya. Di sana ada sofa ya. Sofa yang bagus gitu, itu kayaknya untuk tamu-tamu istimewa VIP begitu. Terus itu sebelah sini ada meja dia gitu ya, meja kerja dia. Nah di sini ada meja, entah itu sebenarnya untuk meja makan lah gitu kayaknya ya, karena di tengahnya itu ada aqua gitu-gitu ya. Jadi belum juga saya duduk ya, orang ini ya, coba saya hidupin ya, ini ada rekamannya. Bersama si direktur kemahasiswaan ya. Oh yang ngomong dulu kayaknya si direktur kemahasiswaan.
saya belum dipersilahkan dikasih air minum atau apa, dan itu tidak dikasih air minum ya, padahal minuman itu ada di meja itu ya, sampai pertemuan itu berakhir ya, sampai saya menyindir gitu ya, menyindir atau ya menyindir gitu, saya keluarin air saya sendiri, saya taruh di meja itu, nggak masalah. Saya nggak perlu makanan dari Anda ya. Jadi belum apa-apa si apa direktur kemahasiswaan itu tanya begini, Anda ini di mana apa home base-nya, atau Anda dari mana gitu, begini kata-katanya, Anda dari mana gitu. Coba pertanyaannya kan Anda dari mana, saya bilang, oh saya dari Sumatera Barat Prof, saya orang Minang. Nah, dengan pride-nya saya bilang gitu, saya orang Sumatera Barat. Enggak, saya nggak tanya asal Anda, coba pertanyaannya Anda dari mana ya, tapi dia balas begitu. Enggak, saya tidak tanya asal Anda kerja di mana. Nah, yang salah kan dia, pertanyaannya itu sudah salah gitu loh, kok malah menyalahkan jawaban saya yang sudah sesuai dengan pertanyaan dia. Nah itu ya, feodalistiknya udah keluar itu dia. Oh kalau saya kerja di mana, saya kerja di sini Prof ya, saya nyebut sebuah kampus yang kebetulan memang saya sedang mengajar dosen-dosennya di situ ya, padahal saya belum dosen tetap juga di situ ya, saya sebuah kampus ya. Dan oh dari situ ya gitu ya si direktur mahasiswa. Terus wakil rektor ya tiba-tiba ngomong seperti ini teman-teman ya, ini saya dengar. Sebelum kemarin Anda dipanggil, ya Anda mempolisikan. Nah, jadi dia membahas itu ya, status saya itu teman-teman ya, status medsos saya yang akan mempolisikan, atau yang betul bukan mempolisikan, mensomasi ya, mensomasi Kaprodi ya atas tindakan tidak menyenangkan. Ya pertama kan ini, dengan ya itu tujuannya apa ini Pak? Ini betul nggak? Oke, jadi dia bilang begini, dia sambil HP-nya ditunjukkan ke saya ya. Dia menunjukkan screenshot status saya itu ya. Padahal status saya sudah saya hapus ya. Ketika saya dipanggil sama dia, itu status saya sudah saya hapus ya. Kayaknya sudah ada respon dari pimpinan gitu ya, pimpinan kampus. Mungkin ada solusi dari situ. Makanya saya tidak mensomasi, dan saya sudah baca-baca ini ya, atau Google tentang pasal-pasal apa itu namanya, tindakan tidak menyenangkan itu ternyata sudah dihapus gitu ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk apa melaporkan sikap Prodi ini. Saya nggak tahu, padahal itu bagus ya. Jadi itu bisa digunakan oleh rakyat-rakyat jelata seperti kita gitu untuk apa ini namanya, untuk melaporkan orang-orang feodal ini ya. Karena orang-orang feodal ini nanti akan menggunakan pasal lain. Apa itu? Pasal pencemaran nama baik gitu. Nah, jadi sementara kita jadi tidak ada senjata untuk melawan itu ya. Oke, ya, jadi dia menunjukkan itu, dia bilang, apakah ini Anda gitu ya. Jadi belum apa-apa sudah langsung mengkonfrontasi saya, sudah menodong itu ya. Padahal harapan saya dia tanya dulu gitu ya. Ada masalah apa sih? Seharusnya begitu ya. Pimpinan itu begitu dong. Anda harus netral, harus di tengah gitu. Ini kan sudah jelas arahnya. Dia apa sudah jelas membela kepada Kaprodi ini ya, teman dia atau gengnya dia ini. Nah, jadi dia sudah langsung menodong saya dengan itu. Kalau yang Bapak bahas ini urusan saya dengan Prof, ya itu tidak ada kaitannya Prof. Nah, saya langsung survival mode saya ya, atau istilahnya fighting mode saya langsung muncul. Padahal saat itu saya masih nurut dengan feodalistik mereka ya, masih oke nggak apa-apa. Tapi karena sudah ditodong seperti itu, langsung keluar macan saya, harimau saya, ya singa saya gitu. Saya langsung bilang gitu, Prof ini kenapa kok jadi bahas ini gitu? Saya kira saya akan Anda akan menanyakan
permasalahan saya dengan Prof ini ya, dengan Kaprodi ini. Tidak, soalnya kan mahasiswa kita, mas itu tidak ada kaitannya dengan. Nah, saya langsung bilang begitu, ya. Kalau Anda membahas tentang status saya itu tidak ada kaitannya dengan hal ini, gitu. Terus dia bilang, Anda kan mahasiswa kami juga. Saya ini Prof, Anda masuk UPI itu harus. Nah, langsung dia membahas etika mahasiswa, ya. Anda sebagai mahasiswa harus memiliki disiplin, ya kan? Sudah jelas ya arahnya ya. Dia tidak ingin bukan mengadopsi, menampung aspirasi saya ini ya. Jadi dia sudah memisahkan diri, ya. Saya ini adalah the others, orang lain, mahasiswa. Ya, bukan siapa-siapa. Sementara Kaprodi dosen, teman saya, geng saya. Nah, kayak gitu teman-teman. Menaati etika, menaati peraturan yang ada di universitas. Menaati peraturan, sementara dia tidak mematuhi peraturan yang dia buat sendiri. Terus kalau itu bukan mas, tidak pernah menyebutkan gitu ya. Tapi kan perilakunya. Saya tidak menyebutkan di status-status itu nama kampus, ya, cuma nama orang. Karena saya bermasalah cuma sama orang itu gitu loh, oknum gitu. Kalau memang saya dituduh mencemarkan nama baik kampus, ini logika dari mana gitu ya. Saya cuma bermasalah sama oknum ini. Cuma memang masalahnya oknum ini sangat kuat gitu ya secara politik internal itu. Dia anak rektor, anak dari mantan pendiri kampus ini ya. Jadi kuat gitu. Dan dia jejaring lingkaran setannya itu sudah sangat kuat sekali ya. Makanya mudah-mudahan nanti netizen ya membantu saya untuk memecah ini lingkaran setan ini. Biar hancur semuanya ya. Itu ya hancur itu maksudnya lingkarannya ya, lingkaran setannya. Orang-orangnya biarinlah ya. Nanti biar Allah sendiri gitu mau dikasih azab atau apa saya nggak ngurus sudah. Urusan Allah itu udah. Mau dia kena stroke, kena apa itu urusan Allah itu udah. Ya, cuma ini lingkaran setan ini jangan sampai kembali lagi ya terjadi tindakan feodal yang mempersulit mahasiswa ini jangan sampai terjadi. Itulah tujuan saya itu teman-teman ya. Jangan sampai ada korban lagi. Perilaku apa ini Prof? Anda itu kan belum dokter. Tambah lagi ya. Sudah mempermasalahkan itu status saya, dia memunculkan hal lain lagi. Tidak ada kata-kata yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah itu tidak ada. Ya, dia memunculkan masalah lain lagi. Ya, kurang ajar gak ini wakil rektor ini ya? Ya, kalau Anda kenal sama wakil rektor ini, udah jangan dipakai dia. Mau khotib ya, khotib Jumat, dia juga khotib itu ya. Ustadz gitulah ya. Terus pembicara seminar atau apalah yang lain-lain. Jangan dipakai orang ini ya. Ini satu geng ini sama Kaprodi. Bukan dokter, itu nanti bisa diperkarakan di hal lain, Prof. Nah, saya sudah bilang ya kepada dia, ini kenapa kok malah membahas hal-hal yang lain gitu ya, nggak ada hubungannya dengan masalah saya dengan Kaprodi gitu. Ya dia tadi nyebut begini. Jadi saya selama ini teman-teman, ya alhamdulillah ya. Mau dibilang prestasi ya terserah ya. Pokoknya saya selalu dipakai ya sama orang. Sering saya diundang oleh kampus-kampus gitu kan. Dan juga saya juga punya lembaga, punya organisasi ya, yang saya juga lumayan aktif di situ. Nah itu saya menggunakan gelar doktor ya. Sebelumnya saya pakai gelar doktor kandidat gitu ya. Cuma karena saya merasa sebentar lagi saya sudah mau selesai kuliah saya gitu ya. Jadi kandidatnya saya hapus gitu. Ya emang itu salah sih ya. Saya akui ya, mohon maaf kalau ada yang merasa tertipu dengan gelar doktor itu. Padahal saya belum selesai ya mohon maaf ya. Kalau Anda mau memeja hijaukan saya gitu, mempermasalahkan itu ya silakan, ayo. Nggak apa-apa ya. Karena saya sudah baca pasalnya, gelar yang tidak boleh itu ya, gelar palsu yang dianggap palsu itu adalah orang yang memang tidak tidak studi gitu ya, tidak kuliah S3. Terus ada orang yang dirugikan di situ ya, maka orang yang menggunakan gelar palsu itu bisa ditindak gitu ya. Sementara saya kan memang
sebentar lagi mau doktor gitu ya. Jadi apa masalahnya? Terus yang kedua, tidak ada yang merasa dirugikan. Karena alhamdulillah mereka memandang saya, kapasitas dokter saya itu sudah ada di diri saya. Mungkin ya. Kalau yang setuju silakan ya, yang tidak setuju silakan juga gitu. Nah, jadi itu dipermasalahkan sama dia. Tidak kepada inti permasalahan, yaitu antara saya dengan Kaprodi. Ini wakil rektor ini, kurang ajarnya minta ampun juga. Saya kira begitu. Nah, kemudian boleh, saya dituntut karena saya menyalahgunakan gelar dokter boleh. Tapi Dan saya pun berani bertanggung jawab ya. Saya semua tindakan saya teman-teman, baik yang benar maupun salah, saya siap mempertanggungjawabkan ya. Saya tidak takut mati teman-teman. Karena mati itu sudah ketentuan dari ilahi ya, dari Allah ya. Maksudnya apapun saya, insya Allah sejauh ini saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan teman-teman. Nah saya bilang begitu ke dia. Kalau memang itu dipermasalahkan, ayo saya siap mempertanggungjawabkan gitu ya. itu di perkara lain saya kira. Ya. Tapi kalau Yang paling penting adalah jangan itu dulu yang dibahas. Anda kan memanggil saya tujuannya untuk membahas masalah saya, konflik saya dengan Kaprodi. Kok malah membahas yang lain-lain gitu kan? Kan jelas sekali arahnya. Ya, tujuannya untuk menjatuhkan saya, menyerang personal saya, menyerang mental saya gitu kan. Jadi seakan-akan dia ingin saya merasa bersalah gitu kan. Enggak. Saya kalau benar-benar ngapain saya merasa bersalah? Nih kalau kamu ya wakil rektor nonton, lihat ini. Prof permasalahkan adalah dengan Prof fokus dulu gitu. Nah itu yang pertama dia juga melanggar apa namanya. Nah, melihat saya yang cukup defensif ya, membela diri seperti itu, orang-orang yang sudah tua ini ya, sudah bau tanah ini, dua orang ini, kalau direktur kemahasiswaan dia sudah terpaku gitu ya, mungkin terpesona gitu karena keberanian saya dan ngomong saya yang cukup lancar begitu ya. Dia hampir-hampir nggak berani menatap mata saya ya. Sementara si wakil rektor ini sudah gemetaran ngomongnya ya sampai begini. Ya, dia ini si wakil rektor ini saya tahu rekam jejaknya ya. Dia juga mantan ya. Bentar ya. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Ini karena saya juga sambil ngomong anak. Oke. Nah, saya hampir seumur hidup saya tidak akan pernah berbohong teman-teman ya. Kalau yang sudah kenal saya pasti tahu karakter saya. Kalau memang saya melakukan itu, saya akan jawab iya, ya, insya Allah. Ya. Jadi saya ngomong begitu juga ke dia. Kemudian saya memang bukan siapa-siapa dan betul. Yang pasti saya punya Allah dan negerinya. Betul saya juga. Betul. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Saya kira Bapak ketemu dengan saya tujuannya untuk mediasi dan sebagai pengingat etika baik ya, saya kira sebagai pengingat dari opening Bapak seperti ini saya kira tidak ada. Ini sebagai etika baik untuk mediasi dan ini sebagai pengingat juga bagi pimpinan PT di betul saya itu betul ya. Anda mudah memberi gelar HC kepada orang betul. Lanjutkan kepada mereka yang melalui jalur studi apakah pantas begitu ini juga betul saya ya itu suara wakil rektor itu teman-teman ya. Ya itu juga dia tadi bilang begini, apakah betul kamu membuat status begini, perguruan tinggi dengan mudahnya memberikan gelar honoris causa kepada orang lain gitu ya, sementara sulit sekali memberikan gelar doktor kepada mahasiswa yang berproses ya. Iya itu saya ya. Saya akan membahas itu lagi nanti ya kapan-kapan. Yaitu kalau mau dibilang kurang ajar atau gimana ya, kekurang ajaran perguruan tinggi ya. Yaitu terhadap mahasiswa terutama S3 ya. Mahasiswa S3 yang dipersulit perkuliahannya hanya untuk mendapatkan gelar doktor ya. Sementara orang-orang lain yang tidak berproses ya tidak mengerjakan disertasi,
tidak mengerjakan artikel Scopus gitu ya, dengan mudahnya mendapatkan gelar honoris causa hanya karena dia pejabat gitu, menteri, bupati, ketua partai gitu ya. Ya, saya tidak mempermasalahkan ketua partai ataupun orang-orang ini ya, public figure yang mendapatkan gelar honoris causanya, bukan itu loh teman-teman. Saya tidak mempermasalahkan itunya, silakan, nggak apa-apa, silakan. Tapi ya, yang saya permasalahkan adalah mahasiswa S3 yang sudah berproses ya, nurut dengan tindakan-tindakan feodalistik kalian gitu, itu jangan dipersulit juga gitu loh. Kalau Anda mudah memberikan gelar honoris causa, ya doktor honoris causa kepada orang, berikan juga gitu loh dengan mudah gelar doktor kepada mahasiswa yang sudah berproses ini. Disertasi sudah selesai, artikel Scopus sudah selesai. Apalagi yang Anda minta gitu loh. Mau kualitas seperti apa lagi yang Anda minta gitu. Sementara yang dibutuhkan ya, yang tujuan utamanya hanya untuk mendapatkan ijazah dan gelar doktor itu aja gitu loh. Ya, teman-teman ya. Tuh ya. Jadi sekarang saya sudah menunjukkan ini geng dari Kaprodi ya yang menjadi pimpinan di rektorat itu ya, wakil rektor ini. Kalau Anda kenal, jauhi orang ini ya. Wajahnya saja sudah sudah kusut ya, apalagi hidupnya ya, apalagi mahasiswa-mahasiswanya. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman mahasiswa yang ada di sana tidak berhubungan sama orang ini ya. Karena hanya toksik yang datang dari dia ya. Ini orang ketiga ya kalau mau disebut yang sangat berjasa kepada ketidaklulusan saya, wakil rektor ini. Cukup itu, sampai ketemu di part selanjutnya.